Hai semua, perkenalkan nama saya Gaby Cynthia. Saya adalah mahasiswi di Politeknik LP3I Jakarta, tepatnya di Kramat. Dan di video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai materi yang sudah saya rangkum, yaitu adalah materi K3 dan ISO. Topik yang akan saya jelaskan dalam video ini yaitu, yang pertama ada metode 5W dan 1H, termasuk dengan definisi, kelebihan, dan kekurangan. Yang kedua ada metode diagram fishbone atau tulang ikan, berikut dengan definisi, kelebihan, dan kekurangan. Yang ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja, berikut dengan definisi dan undang-undang terkait. Dan yang terakhir, adanya kasus-kasus terkait dengan ketiga. Next, metode 5W dan 1H. Definisi metode 5W dan 1H adalah rumusan yang dinilai menjadi metode paling mudah untuk memecahkan berbagai masalah dan merumuskan informasi. Metode 5W dan 1H terdiri dari what, yang artinya apa, why, yang artinya kenapa, when, yang artinya kapan, who, yang artinya siapa, where, yang diartikan dengan di mana, dan how, yang artinya bagaimana. Next, kelebihan 5W dan 1H. Kelebihannya yaitu sederhana, sistematis, serbaguna, komprehensif, dan menyeluruh. Kenapa? Karena kita dapat memecahkan berbagai masalah dan merumuskan informasi melalui metode 5W dan 1H. Kekurangan dari 5W dan 1H. Pertama, tidak menyediakan pemahaman yang cukup mendalam. Meskipun 5W 1H membantu dalam mengumpulkan informasi dasar tentang suatu masalah, itu tidak menyediakan pemahaman yang cukup dalam tentang masalah tersebut. Oleh karena itu, kerangka kerja ini harus digunakan bersamaan dengan metode analisis yang lebih canggih untuk memahami masalah secara menyeluruh. Yang kedua, tidak selalu memperhitungkan konteks. 5W 1H dapat menghasilkan informasi yang akurat dan berguna, tetapi tidak selalu memperhitungkan konteks yang tepat. Dalam beberapa kasus, konteks yang tepat sangat penting untuk memahami masalah secara menyeluruh. 3. Terlalu fokus pada fakta. 5W dan 1H terlalu fokus pada fakta sehingga tidak memikirkan aspek emosional ataupun psikologis. Next, metode diagram fishbone atau tulang ikan. Definisi metode diagram fishbone, sering juga diagram ini disebut dengan diagram sebab akibat atau cause effect diagram. Next, kelebihan dari fishbone diagram yaitu dapat menjabarkan setiap masalah yang terjadi dan setiap orang yang terlibat di dalamnya dapat menyumbangkan saran yang mungkin menjadi penyebab masalah tersebut. Next, kekurangan fishbone diagram. Yang pertama, opinion based on tool, dan didesain membatasi kemampuan tim atau pengguna secara visual dalam menjabarkan masalah yang menggunakan metode level Y yang dalam, kecuali bila kertas yang digunakan benar-benar besar untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Yang kedua, biasanya voting digunakan untuk memilih penyebab yang paling mungkin yang terdaftar pada diagram tersebut. Next, 3. Keselamatan dan kesehatan kerja. Definisi K3 adalah salah satu faktor yang paling penting dalam menunjang tercapainya tujuan suatu proyek. Keselamatan dan kesehatan kerja hanya bisa berjalan apabila adanya kerja sejumlah pihak yang terkait secara langsung dalam proyek konstruksi, mulai dari owner, kontraktor, maupun pekerja lapangan, atau tenaga kerja ahli maupun tenaga kerja non-ahli. Next, undang-undang terkait K3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja atau Undang-Undang Keselamatan Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Nomor 4, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang terakhir, Undang-Undang Ciptaker Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan diganti dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022. Next, kasus-kasus akibat mengabaikan K3. Next, kasus-kasus tersebut adalah yang pertama, kasus kecelakaan kerja Bhopal, India. Kecelakaan dalam industri kimia, masuknya air pada penyimpanan tangki MIC 610 menyebabkan puluhan ribu orang mendapatkan luka. Yang kedua, ledakan Halifax, Kanada, ledakan buatan manusia terbesar sebelum perkembangan senjata nuklir. Kecelakaan ini mengakibatkan kebakaran dan sekitar 2.000 orang tewas akibat ledakan, kebakaran, puing atau gedung yang runtuh, dan sekitar 9.000 orang terluka.
Yang ketiga, hancurnya bendungan Bangshan, Cina. Yang keempat, bencana Pepcon USA. Yang keenam, runtuhnya Rana Plaza, Bangladesh. Yang ketujuh, kecelakaan kerja tambang Corrières, Prancis. Yang kedelapan, tabrakan pesawat di Tenerife. Yang kesembilan, bencana tambang Benxihu, Cina. Yang kesepuluh, ledakan Texas City Refinery, USA. Itu adalah kasus-kasus yang diakibatkan karena telah mengabaikan K3. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.